diberkati. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu bersyukur kita sudah masuk ke bulan yang ke-8 di tahun 2022 ini, amin. Dan seperti kita semua tahu, kita akan memasuki bulan di mana bangsa ini akan merayakan hari kemerdekaannya. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga rindu setiap kita betul-betul mengalami apa yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya tema tentang kemerdekaan di dalam Kristus ini menjadi tema yang sangat penting bagi kita semua. Karena mengikut Tuhan itu memang tidak mudah. Tapi kita harus percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Ada rahmat Tuhan. Kita belajar minggu lalu rahmat Tuhan. Yaitu belas kasihannya. Walaupun kita seringkali gagal, walaupun seringkali kita mengecewakan Tuhan, walaupun seringkali kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan kepada orang-orang di sebelahmu, kalaupun Tuhan tahu kelemahan dan kejelekanmu, Tuhan gak pernah tinggalkan kau. Amin. Coba bilang sama orang sebelah-sebelahmu, kalaupun Tuhan tahu kelemahanmu dan kejelekanmu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kau. Amin. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia selalu setia sama kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pagi hari ini saya mungkin menyambut dulu yang pertama kali mungkin baru datang beribadah di jemaat ini. Saya persilakan angkat tangan di tempat saja. Ada? Ada yang baru pertama kali, puji Tuhan. Ada di belakang satu brother, nanti dua sister. Nanti silakan saudara boleh kenalan sama mereka-mereka. Dan kita percaya di sini kita semua adalah keluarga. Tidak ada orang asing di sini, amin. Nggak ada orang asing di sini, semua kita keluarga Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana satu hal yang perlu terus kita pertanyakan di dalam hidup kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Ya betul, secara satu bangsa kita sudah 70 berapa? 77 tahun merdeka. Secara de jure. Tapi secara de facto bangsa kita masih banyak mengalami pergumulan di dalam banyak hal. Dan sepertinya masih banyak penjajahan terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bagaimana kemarin saya baca berita, korupsi terbesar pernah terjadi di Indonesia, dan orangnya sedang lari sekarang ke luar negeri, itu 78 triliun. Beliin kuaci tenggelam kita di ruangan ini. Halo? 78 triliun. Kasus terbesar sebelumnya cuma 16 triliun. Kasus korupsi. Ternyata di bangsa ini masih banyak penjahat-penjahat yang mencoba menjajah bangsa ini dan memakai kekuatan-kekuatan bahkan dari kekuatan asing untuk menjajah dan menguasai lahan-lahan di negeri ini. Saya sama teman-teman di salah satu grup di medsos, kita bilang kejar itu orang-orang. Walaupun saya hamba Tuhan, saya juga anak bangsa ini. Saya akan menyuarakan kebenaran. Kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang seolah-olah mereka kaya tapi ternyata hasil dari merampok bangsa ini dan berkolusi dengan pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Kita rakyat Indonesia punya hak yang sama
untuk menyuarakan kebenaran. Ada amin, saudaraku. Jangan pernah takut bersuara. Kalau kita diam, itu berarti kita setuju dengan hal-hal yang mereka kerjakan. Kita harus bersuara sebagai umat Tuhan. Tidak ada minoritas di negara ini. Kita bersama Tuhan, kita harus percaya kita punya suara kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan bangsa ini. Amin. Amsal katakan dosa adalah noda bangsa, tapi kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Saya belajar dari banyak cerita sejarah bangsa-bangsa yang besar. Saya ingat tahun 60-an, saya baca Korea itu negara salah satu yang sangat miskin. Banyak orang miskin di sana. Susah sekali, apalagi habis 10 tahun sebelumnya terjadi perang saudara. Tapi ternyata ada anak-anak Tuhan di bangsa itu yang menangis, yang mengerang, yang berdoa, yang berseru kepada Tuhan. Dan rindu nama Tuhan ditinggikan di bangsa itu. Dan saudara tahu, bangsa ini mulai bangkit. Dan saya mendengar mereka mengatakan api doa itu, kaki dian, api doa itu sedang ada di bangsa kita. Kita harus ambil kesempatan itu untuk membela bangsa kita di hadapan Tuhan. Kita rindu bangsa ini bangkit. Kita rindu orang-orang di bangsa ini, terutama anak-anak Tuhan, terlebih dahulu mengalami kemerdekaannya. Kemerdekaan di dalam banyak hal. Kita mendengar banyak sekali umat Tuhan dianiaya, persekusi, tempat ibadah ditutup, ya. Kita harus menyuarakan kebenaran itu. Kita harus lantang bersuara akan Injil itu. Jangan pernah takut. Karena Yesus sudah seharusnya kita sadar, secara de jure kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Tapi kenyataannya itu yang harus kita perjuangkan. Ada amin gak saudaraku? Jadi pertanyaan khotbah hari ini, saya mulai dengan pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Kita lihat di kitab surat Roma, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Judul besarnya itu dua macam perhambaan. Ya. Bapak Ibu, waktu kita sekolah, kita kan sadar bahwa kita harus mengerjakan tugas dan belajar untuk ujian supaya kita lulus, betul? Selama sekolah, kuliah, pasti ada namanya tugas dan belajar supaya nantinya pada saat ujian kita lulus, betul tidak? Naik kelas, mendapatkan nilai yang bagus. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan mengerjakan tugas dan belajar apabila ternyata di awal tahun pembelajaran kita, tiba-tiba ada orang mengatakan di sekolah itu, yang punya wewenang, mengatakan, kalian semua pasti lulus, pasti naik kelas semua. Pertanyaannya, apakah kita tetap melakukan tanggung jawab kita untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik? Waktu dibilang, gampang nanti semua kalian lulus. Pertanyaannya, kalau kita dengar itu, kita masih ngerjakan tugas-tugas kita nggak? Masih memberikan yang terbaik nggak effort kita? Saya rasa enggak. Saya rasa enggak. Itulah contoh kaitannya di dalam hidup kita. Jangan mentang-mentang ada pemberitaan bahwa semua Tuhan sudah tanggung dan kita pasti masuk surga, lalu kita menjalani hidup ini tidak mengerjakan tanggung jawab dan tugas kita sebagai orang percaya. Tidak lagi berjuang. Itu maksudnya. Tidak, saudaraku.
Kita harus terus mengerjakan yang terbaik dari diri kita. Ada amin nggak? Rasul Paulus mengatakan, karena kasih karunia Tuhan di dalam hidupku, aku bekerja keras, lebih keras daripada kamu semua. Aku memberitakan Injil. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Celaka loh, dibilang dia. Wah, ini omongan apa nih Rasul Paulus? Kok bilang celaka, ngutukin dirinya sendiri? Tidak, saudaraku. Itu untuk pengingat bagi dia bahwa perkara hidup mengiring Tuhan itu bukan perkara main-main. Makanya ada pernyataan di Efesus, pergunakanlah waktu seperti orang bijak, bukan seperti orang bodoh. Karena waktu kita singkat, saudaraku. Waktu kita ini cepat sekali berlalu. Halo? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau kita sadar kita ini hidup di bawah kasih karunia Allah, apa motivasi kita yang benar dan luhur dan mulia? Dan bagaimana sebenarnya kebenaran Injilnya untuk kita hidup? Kenapa Rasul Paulus tulis pasal ini? Judulnya jelas, 2 macam perhambaan. Hati-hati, ini ditulis untuk jemaat loh. Bukan untuk orang di luar jemaat. Ini untuk jemaat. Untuk kita semua orang percaya. Hati-hati di dalam kita mengiring Kristus. Hati-hati kepada siapa sebenarnya kita menghambakan diri. Itu jadi pertanyaan. Ya. Coba kita lihat ayat 15 itu. Dikatakan apa? Saya bacakan untuk saudara. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Toh kalau ada orang yang ekstrim berbicara kasih karunia, nggak apa-apa, dosamu kan sudah selesai semua sekarang. Dulu, sekarang, bahkan yang belum kau buat. Lalu itu buat kita bebas lakukan dosa. Lalu itu buat kita bebas mengerjakan hal-hal semau gue, sekehendak kita dalam hidup ini. Tidak, saudaraku. Jelas sekali Rasul Paulus katakan sekali-kali tidak. Jelas sekali-kali tidak. Coba kita lihat ayat 1-nya. Ayat 1 dan 2. Roma 6 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya apa? Sekali-kali tidak. Jangan mentang-mentang kasih karunia Tuhan yang kasih-Mu tinggi, tinggi dari langit. Minggu lalu kita nyanyi itu kan? Anugerah-Mu dalam tiada terukur, kemurahan-Mu lebih luas dari lautan. Lalu aku bebas berbuat dosa, gitu. Jelas sekali Rasul Paulus bilang tidak. Justru karena kita tahu kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Panjang dan lebarnya tidak sanggup kita pikirkan dengan otak kita yang cuma sebesar bakpao ini. Seharusnya kita hidup dengan lebih sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak lagi bermain-main dengan dosa. Tidak lagi bermain-main dengan hidup ini. Coba saudara perhatikan. Dari 3 ayat tadi. Ayat 15, ayat 1 dan 2. Perhatikan. 2 ayat
atau 3 ayat ini sepertinya mengatakan hal yang sama. Betul tidak? Sepertinya hampir mirip ya. Karena jawabannya sekali-kali tidak. Tapi ada perbedaannya saudaraku. Kalau di ayat 15 itu maksudnya, saudara harus tahu bahwa ada perbedaannya. Kalau di ayat 15 itu ada maksudnya untuk mengajarkan kita tentang motivasi untuk hidup di dalam belenggu dosa itu. Yaitu caranya adalah meninggalkan hidup kita yang lama. Tapi di ayat 1 dan 2 itu mengajarkan tentang motivasi untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita tinggalkan hidup kita yang lama, tapi kita harus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kan waktu bertobat artinya kita berbalik, betul nggak? Tadinya kita misalnya ini arah kita berdosa nih, menuju maut. Waktu kita menerima kasih karunia Allah di dalam kebenaran Kristus, kita kan berbalik, betul tidak? 180 derajat, betul nggak? Bukan 360, balik lagi itu berarti muter. Lalu, ini kan kehidupan kita yang lama tadi kan menuju kebinasaan. Kita harus tinggalkan dengan kita berjalan di dalam kebenaran. Maju di dalam kebenaran, bukan jalan di tempat, bukan mundur. Paham nggak sampai di sini? Saudara paham sampai di sini? Nah, kebanyakan orang karena kasih karunia, udahlah, sudah terima kasih karunia, udah Tuhan sudah kerjakan semua, udahlah, hidup kita jangan terlalu serius lah, jangan terlalu fanatik lah ngikut Tuhan, jangan terlalu militan lah ngikut Tuhan, biasa-biasa bae. Wong Palembang nian kan biasa-biasa bae. Yang penting kan sudah ada jaminan kita masuk surga. Rasul Paulus katakan dalam 3 ayat ini, motivasi hidup kita itu bukan saja untuk tidak berdosa, tapi harus hidup dalam kebenaran. Paham nggak? Kita bukan dimasukkan untuk hidup tidak berdosa saja, tapi kita dimasukkan hidup di dalam kebenaran. Apakah mudah? Tidak. Tadi kita baca ya, 2,5 tahun banyak hamba Tuhan ngambil ayatnya dari mana untuk memberi penghiburan yang besar bagi umat Tuhan. Nubuatannya dari mana? Pernyataannya dari mana? Mazmur 91. Ya, bahkan saya bikin lagunya itu. Dari Mazmur 91 saya bikin lagunya, betul nggak? Ya, dan itu ada di YouTube dan udah ribuan orang yang melihatnya, mendengarnya. Tapi kita jangan stop di situ. Ada Mazmur 92. Sekarang sudah mulai melanda ini COVID. Apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur. Tadi saya bacakan, adalah baik untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Alkitab tidak mengatakan adalah mudah mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah masa-masa pandemi ini, enggak mudah. Tapi Alkitab katakan adalah baik. Siapa yang mau mengalami kebaikan Tuhan? Kedepan ini kebaikan Tuhan akan mulai mengiringi lebih banyak kehidupan kita di dalam kebenaran. Kita bukan dimaksudkan Tuhan hanya stop di dalam hidup tidak berdosa, lalu kita stuck di situ, diam, tidak lakukan apa-apa lagi. Tidak. Tuhan mau kita maju terus di dalam kebenarannya sampai pada titik kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa, mempelai Tuhan yang tidak bercacat celah,
yang akan menyambut dia sebagai mempelai laki-laki kita. Amin. Siapa yang mau percaya, mulai sekarang Tuhan mau kita lebih banyak mengucap syukur. Mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sebab apa? Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi kita naikkan. Ku bersyukur Tuhan. Yes Lord. Ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ayat 16-nya katakan gini, apakah kamu tidak tahu? Berarti dari pernyataan ini apa maksudnya Rasul Paulus bilang seperti itu? Apakah kamu tidak tahu? Seharusnya kamu tahu. Halo? Saudara renungkan nggak kata per kata itu? Jadi bagaimana? Ya. Itu pertanyaan. Lalu ada pernyataan ini lagi. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang kamu harus taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Lihat, perhatikan. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Jadi kita ini harus tahu, kita ini hamba siapa. Halo? Karena judul perikopnya jelas. Dua perhambaan. Dua macam perhambaan. Jadi saudara dan saya harus sadar ini. Ada dua perhambaan di dalam hidup kita yang harus kita ambil keputusan. Kita mau jadi hamba siapa? Yang pertama itu disebutkan ayat yang 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu, apa dibilang? Hamba dosa. Tetapi sekarang, kapan? Sekarang. Kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang pertama itu hamba dosa, dibilang. Jelas sekali tadi dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu dan harus kamu taati. Baik dalam dosa, ya. Lihat, baik dalam dosa maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita ini hamba dosa. Apa itu hamba dosa? Coba terus
slide-nya. Hamba dosa berasal dari kata Duloi tes hamartias, slave of sin. Hamba, budak. Harmatias itu artinya meleset dari sasaran. Ya. Ibarat suatu target memanah atau menembak, bila tembakannya tidak tepat mengenai pusat pusaran target, itu artinya meleset. Itulah arti harmartia. Demikian juga untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara dan saya. Kita ini dituntut untuk memiliki standar kesucian seperti Bapa yang adalah sempurna. Betul tidak? Jadi kalau kehidupan kita belum seperti apa yang Bapa inginkan, yaitu kita seperti Yesus atau seperti standar Dia sebagai Bapa kita dalam hidup ini, berarti kita belum hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan selama masih belum hidup seperti Kristus hidup, berarti kita masih hamartia, meleset dari sasaran. Saudara tahu nggak, hamartias ini, kalau itu kata benda yang bersifat feminim. Saya nyorotin soal aspek gendernya, itu bersifat feminim. Jadi dosa itu memiliki sisi feminim, ya, dia memiliki sisi kenikmatan, kelembutan, manis, indah untuk dipandang, menggiurkan, mempesona, dan masih banyak yang lain. Jadi jangan heran kalau masih banyak orang Kristen yang terjebak di dalam dosa. Karena memang dosa itu nikmat. Kalau para pengusaha bilang, "Pastor, setan itu tidak serem sekarang, cantik-cantik setan itu. Ngomongnya lembut-lembut. Nggak kata yang nakut-nakutin berubah tiba-tiba jadi naga, jadi apa, nggak ada. Halo? Nikmat kayaknya. Enak. Kan memang dari awalnya di Taman Eden itu kan seperti itu. Waktu buah pohon kehidupan dan wanita itu jatuh, Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Kan dia bilang apa? Tampaknya enak, mendatangkan pengertian, dimakan nikmat, lembut. Tapi ujungnya mau. Sisi inilah yang disoroti, yang harusnya kita waspadai, bahwa seringkali kita lalai, kita anggap enteng ini. Dan ujungnya kita terjebak dalam dosa. Dan saat kita jatuh dalam kenikmatan dosa, maka pelan tapi pasti dosa itu membelenggu. Ujungnya apa kalau sudah dibelenggu? Diperbudaknya kita. Dan saudara harus tahu, dosa itu selalu saja membawa kita ke tempat yang kita tidak mau pergi sebenarnya. Namun karena kita terikat olehnya, kita harus bayar harga yang mahal, yang sebenarnya kita nggak mau bayar. Ngikut Tuhan, harganya mahal. Tapi ngikutin dosa dunia, harganya luar biasa mahal. Nikmat sih selama di dunia, tapi ujungnya maut.
Ayat 19-nya dikatakan gini, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Orang yang menghamba kepada dosa adalah orang-orang yang takluk dengan dosa. Tidak berdaya terhadap dosa. Tunduk kepada otoritas dosa. Mengapa? Saudara dan saya yang hidup dalam perbudakan, kita pasti tidak berdaya. Orang yang diperbudak itu tidak akan pernah bisa berdaya di bawah otoritas atau kuasa orang atau majikannya. Ya. Saudara pernah baca nggak tentang perbudakan? Siapa yang pernah baca tentang perbudakan? Yang pernah terjadi di peradaban manusia. Budak itu nggak punya hak sama sekali. Dia hanya menurutin apa kata majikannya. Ya. Dan saudara harus tahu waktu kita diperbudak oleh dosa, maka kita menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki. Termasuk di dalamnya anggota-anggota tubuh kita. Jelas sekali Rasul Paulus mengatakan, anggota tubuh kita pun kita dipakai oleh majikan kita yaitu dosa yang memperbudak kita untuk melakukan hal-hal yang cemar. Melakukan hal-hal yang durhaka terhadap Tuhan. Jadi apa yang kita taati, itu yang menjadi Tuhan kita. Semakin kita mentaati dosa, maka hati kita semakin hari semakin keras. Semakin hari semakin penuh rasa malu. Semakin hari semakin khawatir. Dan semakin hari hidupnya gak tenang. Coba lihat ayat 21. Baca satu orang. Itu yang akan terjadi. Keras, punya rasa malu yang berlebihan, ujungnya apa? Gelap hidupnya, tidak pernah tenang. Lihat, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Dan karena kesudahannya semua itu ialah kematian. Ujungnya kematian. Saudara harus tahu, dosa mampu membawa kita melebihi apa yang kita bayangkan dan menahan kita lebih lama daripada apa yang kita perkirakan. Dan percayalah, harganya lebih mahal dari apa yang saudara perhitungkan. Lebih mahal. Dan kalau dosa itu menjadi tuan, saya mau katakan dia akan menentukan tujuan akhir hidup kita. Kalau kita terus ngikutin dosa, tujuan akhir kita tuh sudah ditentukan oleh dia kemana. Lihat, upahnya apa? Tujuan akhirnya apa? Upah dosa maut. Alam maut itu di mana? Maut itu di mana? Tarik garis lurusnya kemana? Ya saudara jawab sendirilah. Kan dua cuma tempat kekal. Satu namanya sorga, satu namanya neraka. Pilihan ada di tangan siapa? Kita sendiri. Tuhan menyediakan anugerahnya yang besar. Pilihan ada di tangan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, orang yang menyalahkan
menyalahgunakan kasih karunia itu patut dipertanyakan keyakinan akan keselamatannya. Kalau orang ngomong dia sudah menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita lihat hidup dia sehari-hari, kita tahu kehidupannya masih terus menyenangi dosa, masih terus melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis, hal-hal yang terus menyakiti hati Allah, hal-hal yang melakukan untuk mendurhakai Tuhan. Pertanyaan besar dalam kehidupannya, benar gak dia sudah selamat? Jangan heran kalau saudara dengar tiba-tiba orang bahkan sudah jadi aktivis gereja sekalipun, bahkan sudah jadi hamba Tuhan sekalipun, suatu kali kita heboh dengan kelakuan dosanya yang sudah bertahun-tahun. Yang di luar ini bisa dipoles, bos. Pelayanan tidak menjamin kita benar di mata Tuhan. Bagaimana keputusan kita hari lepas hari, itu yang menentukan kita ini hambanya siapa. Coba lihat orang sebelahmu. Pastikan kau hambanya Tuhan, hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Kenapa? Kalau kita hamba dosa, tempat kita sudah ditentukan kemana. Dia akan mengarahkan kita meleset dari sasarannya Tuhan. Sasaran Tuhan kita kemana? Kita kemana sasaran Tuhan pada akhirnya? Kekekalan di sorga bersama dengan Dia. Sasaran Tuhan adalah kita melakukan kehendaknya, mengerjakan apa yang menjadi amanatnya. Bukan di luar itu. Itu hamba dosa. Lalu ada hamba yang satu lagi dikatakan ayat 17 dan 18. Coba kita lihat. Tetapi syukurlah kepada Allah, but thanks be to God dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi sekarang, ya, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang, thank God, sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dan apa yang dikatakan? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kata hamba kebenaran itu bahasa aslinya itu edulote te diakousune, dikausune, slave of righteousness, hamba juga, tapi hamba kebenaran, budak kebenaran, hamba kebenaran. Dikausune itu artinya kebenaran, keadilan, kebajikan. Tuhan adalah representasi dari kebenaran, keadilan, dan kebajikan itu sendiri. Memang di luar Kristus kita adalah orang berdosa. Karena Roma 3 jelas sekali mengatakan, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di luar Kristus kita ini orang berdosa. Tapi puji Tuhan, hari ini kalau engkau percaya Yesus, engkau adalah hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, benar dulu kita hamba dosa. Tetapi Paulus mengatakan di dalam Kristus kita sudah menjadi hamba kebenaran. Dan kita sudah jadi orang-orang merdeka.
Sekarang kita adalah hamba Tuhan, yang artinya kita menjadi hamba kebenaran. Yohanes 8 ayat 31, 32 katakan ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, perhatikan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui atau mengenal itu, dalam bahasa aslinya itu ginosko. Mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran di sini berbicara tentang pribadi Yesus. Dengar baik-baik. Kebenaran di sini berbicara tentang pribadi Yesus. Jadi kebenaran itu bukan soal teori yang dipelajari, tetapi kita perlu secara pribadi mengenal Yesus. Pribadi. Karena tanggung jawab kita nanti waktu dia datang kedua kali, pribadi. Saudara harus tahu, setiap kita nanti menghadap tata Allah itu sendiri-sendiri. Yobel tidak bisa berdiri di belakang saya mempertanggungjawabkan hidupnya dan nyodorin saya sebagai bapaknya yang hamba Tuhan. Tidak bisa. Dia harus pertanggungjawabkan hidupnya secara pribadi dengan Kristus. Yang nantinya datang sebagai hakim. Dan saudara harus tahu, perhambaan dan menjadi hamba Tuhan adalah satu-satunya perhambaan yang akan memberikan kita kemerdekaan sejati. Lihat, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan atau sanctification. Ya, membawa kita kepada pengudusan. Ayat 22-nya. Tetapi sekarang kamu setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Waktu kita menyerahkan diri kita untuk menjadi hambanya Tuhan, hamba kebenaran, karena pengenalan kita akan Kristus secara pribadi, saat itulah Roh Tuhan bekerja untuk menguduskan kita. Dan kalau kita izinkan terus dia berkarya, ujungnya, kalau tadi maut tadi ujungnya dari mana? Dosa kan? Awalnya dosa, ujungnya maut. Tapi kalau kebenaran, ujungnya hidup yang kekal. Kita jadi hamba kebenaran, kita ujungnya hidup yang kekal. Tapi ada prosesnya, namanya pengudusan. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, maka kita tidak hanya menerima justification atau dibenarkan, di mana kita dibebaskan dari semua hukuman dosa. Betul, kasih karunia Tuhan membuat kita dibebaskan, dibenarkan, dibebaskan oleh dari segala dosa. Tetapi kita juga harus menerima yang namanya sanctification, pengudusan. Yaitu kita dibebaskan dari kuasa. Dosa itu ada kuasa. Itulah yang mengikat kita. Coba kita lihat penjelasan tentang justification dan justification atau positional sanctification. Itu artinya secara hukum de jure, pembenaran itu, kita dibenarkan oleh darah Kristus, itu sekali dan untuk selamanya. Itu pemberian, itu anugerah.
Karena kasih karunia kita diselamatkan. Semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Kita dibenarkan supaya kita bisa beribadah, supaya kita bisa meninggalkan kefasikan. Dan itu hanya karya Kristus satu-satunya bagi kita. Kita nggak bisa mengerjakan itu. Dibenarkan itu kita nggak bisa mengerjakannya. Dan itu sempurna. Makanya di kayu salib dia katakan apa? Sudah selesai, sempurna. Saudara percaya nggak apa yang dilakukan Yesus di kayu salib sempurna? Selesai? Atas dosa dan semua kutuk, selesai. Tapi kita harus ingat, ada yang namanya pengudusan. Progressive sanctification atau pengudusan. Secara fakta ini. Benar kita waktu terima Yesus kita sudah dibenarkan. Tapi secara fakta hidup kita sudah benar? Belum. Banyak hal dalam karakter kita, emosi kita, pemikiran kita yang perlu dibenahi oleh Tuhan. Yang perlu dibenerin oleh Roh Kudus. Yang perlu diarahkan oleh firman Tuhan. Prosesnya kapan? Seumur hidup. Bilang sama sebelah, pengudusan itu seumur hidup. Tapi kita bersyukur ada namanya rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Kalaupun kita jatuh, kalaupun kita gagal, ketika kita lari lagi di bawah kaki Tuhan, berdoa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan memberikan rahmatnya, belas kasihannya. Bukankah Petrus pernah mengkhianati Tuhan? Dan dia menerima rahmatnya. Dan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Dan itu disempurnakan setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seperti tadi Mazmur 92, adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak Tuhan bilang adalah mudah. Sama, menjaga kehidupan kita tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, tetap berada di dalam tracknya firman Tuhan. Itu baik. Tidak mudah, tapi itu baik. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Efesus 4 ayat 22 sampai 24 katakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Perhatikan, pengudusan itu membuat apa? Kalau kita izinkan roh Tuhan bekerja, dia akan memperbarui apa? Roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Manusia baru itu yang berubah apa? Tubuh jasmani kita? Enggak. Yang berubah itu roh kita dan pikiran kita. Roh kita diperbarui. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Perhatikan. Dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara mau hidup kudus? Satu-satunya cara, izinkan roh Tuhan dan kebenaran firman-Nya mengerjakan itu dari hidup saudara. Kita nggak bisa mengusahakannya sendiri. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 katakan gini, kamu waktu kita sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan mau sungguh-sungguh berjalan dalam kebenarannya. Firman-Nya mengatakan gini, kamu kata Tuhan, akan kuberikan hati yang baru,
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ingat, dosa itu membuat hati kita keras. Ya. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup. Lihat, siapa yang membuat kita hidup? Menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Siapa yang buat itu? Kita? Enggak, Tuhan. Jadi jangan ada orang satupun yang menyombongkan diri kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Itu semua pekerjaan daripada Tuhan itu sendiri. Itu anugerah Tuhan. Tuhan yang membuat kita diberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Tidakkah kamu tahu? 1 Korintus 6 ayat 19-20, tidakkah kamu tahu? Tadi kan juga ada kata tidakkah, sering sekali Rasul Paulus katakan, tidakkah kamu tahu? Harusnya kita tahu. Dan sudah tahu sebenarnya. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli, perhatikan, sudah dibeli, dan harganya sudah lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau dosa memakai seluruh tubuh kita untuk kecemaran, tapi waktu kita sadar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya tubuh kita itu menjadi tempat Roh Kudus, dan seluruh anggota tubuh kita harus dipakai untuk senjata kebenarannya Tuhan. Amin. Saya akhiri di sini. Ada seorang hamba Tuhan namanya Charles H. Spurgeon, katakan, ini terjemahan bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia. Tuhan sangat tahu bahwa kita tidak bisa mengganti hati kita. Ini perenungan dia atas ayat Yesaya 36 tadi. Tuhan sangat tahu bahwa kita tidak bisa mengganti hati kita. Hati yang keras, hati yang penuh dosa itu nggak bisa kita ganti. Udah jadi tabiat kita, udah jadi naturnya kita. Dan tidak bisa menyucikannya. Menguduskan natur kita sendiri itu nggak bisa kita. Tapi puji Tuhan, Dia juga tahu bahwa hanya Dialah yang sanggup melakukan keduanya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus, yang sanggup mengerjakan semua yang kita tidak mampu. Kita bersyukur, amin. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu, Roma 3 ayat 23 jelas sekali mengatakan natur dosa kita ini manusia yang penuh dengan kesalahan dan tidak ada kemuliaan Tuhan sama sekali. Tapi puji Tuhan, darah Yesus, tadi kita nyanyi, darah Yesus Kristus telah tercurah untuk menyucikan dan menguduskan kita. Sehingga kita bisa berhubungan kembali dengan Bapa. Ini adalah pekerjaan ilahi, tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia manapun. Tapi Bapa mengerjakannya sendiri melalui karya putranya, Yesus Kristus. Beberapa hari ini saya merenungkan satu pujian. Sebenarnya ini lagu pujian lama sekali. Waktu kita awal-awal bertobat, mungkin Ibu Irma masih ingat. Awal-awal tahun 90-an ada lagu yang sangat menyentuh kami waktu itu di dalam acara retret. Waktu itu masih umur 20-an ya. Umur 20-an itu umur yang paling menggairahkan di dalam hidup.
Lagi semangat-semangatnya dalam mengerjakan banyak hal. Tapi di atas segala cita-cita, keinginan sebagai anak manusia yang ingin sukses, ingin mengalami segala berkat, tiba-tiba di retret itu Tuhan menjamah kami dan beberapa teman-teman yang lain, dan sampai hari ini ada beberapa dari kami yang dari retret itu sekarang jadi hamba-hamba Tuhan. Dan pujian ini nggak tahu, setiap dinyanyikan tuh rasanya tuh nggak kuat hati ini untuk menyanyikannya. Karena apa? Karena memang penyerahan hidup kita kepada Tuhan itu harus kita lakukan setiap hari. Bukan hanya waktu kita bertobat, tapi setiap hari kita meletakkan hidup kita di mezbahnya Tuhan. Seperti Daud mengatakan pada waktu pagi, Tuhan, aku mempersiapkan mezbahku dan aku menunggu-nunggumu. Itu menjadi suatu pernyataan yang luar biasa bagi saya. Setiap pagi kita datang mempersembahkan tubuh kita. Tolong ditampilkan kata-katanya.